warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Azizatur Rahmah dari Cakrawala Podcast. Oke. Jadi hari ini temanya adalah prestasi itu ada di sini. Ya, hari ini jadi aku mau ngajakin kalian semua sharing-sharing cerita-cerita bareng salah satu teman kita, yaitu Novi Alfianti. Ya, dia itu bisa dibilang salah satu penulis cilik ya di sini. Nggak gitu juga. Bisa dibilang salah satu penulis ya di sini karena dia itu sudah menerbitkan 3 buku. Buku apa aja, Nok? Oke, kalau mau cerita tentang buku, aku menerbitkan 3 buku. Yang pertama itu Fabel Karakter Anak. Terus yang kedua kumpulan puisi, dan yang ketiga itu Lika-Liku Kehidupan. Dari 3 buku itu yang menurut kamu paling berkesan itu yang mana? Sebenarnya yang paling berkesan itu waktu aku lagi nulis puisi Rindu Sekolah. Itu benar-benar berkesan banget. Kenapa? Karena puisi itu tuh diambil hanya 100 peserta dari sekian banyak anak yang nulis. Berarti itu tuh tingkat nasional gitu ya? Iya, tingkat nasional. Kece sih, keren. Terus di situ tuh menceritakan apa? Ada apa sebenarnya di balik buku itu? Sebenarnya di balik buku itu ya, Puisi Rindu Sekolah. Kenapa judulnya Puisi Rindu Sekolah? Itu karena waktu itu kan pandemi corona. Terus akhirnya dari pihak SIP Publishing ingin menerbitkan buku gimana sih para siswa rindu sama sekolahnya gitu. Waktu itu kan bener-bener daring. Waktu itu kayak kelas 8 itu kan kita, waktunya kita bener-bener kayak buat cari lomba, ini segala macam, ini buat seru-seruan, buat tuai prestasi, malah ada kendala gitu kan. Itu jadi kenapa si publishing minta buat dibikinin buku yang judulnya kayak gitu. Karena waktu itu kan emang pandemi, terus dari si publishing juga ingin nerbitin buku, akhirnya kayak dibikin kayak gitu loh, kayak hampir perlombaan tapi bukan perlombaan, supaya buat ngambil ngisi buku aja gitu. Cuman diambil 100 peserta. Nah, aku pengen tanya, sebenarnya awal mulanya kamu nulis buku itu gimana? Apakah karena memang awalnya udah hobi atau gimana? Kalau cerita awal mula, jujur dari diri aku sendiri itu nggak mau jadi penulis. Kenapa gitu? Karena menulis dan membaca itu nggak ada di list keinginan aku. Bukan hobi ya? Iya, bukan hobi. Jadi aku tuh inginnya kayak biasa gitu, nggak ada menulis, nggak ada membaca gitu. Tapi akhirnya bisa masuk ke bidang kepenulisan, ya itu rahasia Tuhan ya, rahasia Allah. Ya bener sih. Aku pengen kamu ceritain semua pengalaman kamu, apapun itu yang berkaitan dengan penulisan. Ya mungkin kayak kendala kamu, atau pengalaman yang membuat kamu bangkit, segala macam, semuanya. Pengalaman bisa kendala ya. Kendala kan bisa ada di dalam diri, bisa ada di luar diri. Ya, benar. Kalau kendala dari diri aku sendiri sih emang di pikiran. Kenapa kan kita kalau bikin cerita tuh harus harus nentuin tema, harus nentuin alur, harus nentuin nama tokoh dan lain-lain. Itu kan menguras otak. Terus kalau kendala di luar diri, kadang-kadang karena dukungan gitu, nggak ada dukungan, dan ya ada faktor-faktor lain lah. Emangnya faktor lainnya dari mana? Dari siapa? Sebenarnya ya kalau anak kan ya ingin dapat dukungan dari orang tuanya tentang prestasinya gitu. Tapi semua orang tua kan berbeda-beda dalam sudut pandangnya. Benar. Ada yang ingin anaknya berprestasi dalam bidang akademik,
ada yang ingin anaknya berprestasi dalam bidang atlet atau apa gitu. Dan sedangkan dari pihak keluargaku sendiri ingin aku tuh berprestasi dalam bidang akademik, tapi aku enggak gitu loh. Jadi mungkin kendala kamu itu dari pikiran gitu kan, terus dari dukungan juga. Iya. Nah, harapannya kamu ke depannya tuh gimana? Kayak ya semoga lebih baik lagi. Harapan aku ke depannya pengen bisa nerbitin buku lagi, terus buku aku tuh bisa dipasarin gitu loh. Amin, semoga. Ya itu aja sih dulu. Ada nggak sih kayak cerita atau pengalaman yang di situ tuh kamu down gitu, atau ya intinya kayak kamu tuh sempet ada pikiran buat berhenti buat nulis gitu? Ada. Kalau masalah down waktu nulis itu ada. Jadi apa ya, kayak ya balik lagi yang ke tadi, gimana sih kita butuh dukungan, butuh partisipasi dari orang lain. Kan membuat cerita itu nggak semudah kayak kita nulis biasa. Membuat cerita itu kayak kita tuh sebagai pemimpin yang membuat alur para pasukannya gitu loh. Jadi kan kadang-kadang butuh partisipasi dari orang lain, butuh Motivasi gitu butuh kan. motivasi gitu. Jadi ya apa ya, pernah down gara-gara ada masalah kendala tentang gitulah. Ya. Buat kamu sendiri nih, di sana ya, mungkin di luar sana banyak sekali anak-anak dan orang-orang yang lebih segaranya dari kita di sini. Dan apa sih, atau mungkin ada siapa sih tokoh yang pernah buat kamu terinspirasi atau termotivasi? Cerita tentang tokoh yang buat aku terinspirasi, buat aku ingin maju lagi buat menulis itu, kalau kalian tahu Bunda Asmanadia. Tahu? Tahu. Nah, Bunda Asmanadia, karya yang aku baca dari Bunda Asmanadia itu Hati Suhita. Dimana waktu itu aku baca itu, terus langsung kepikiran, pengen jadi penulis, pengen kayak gini, pengen kayak gitu. Terus akhirnya berusaha buat maju, berusaha buat apa ya, berusaha buat kembali menulis, terus mencoba. Ya awalnya amburadul sih emang ceritanya, tapi kan karya itu nggak ada yang sempurna, adanya karya yang jadi. Ya, paling cukup segini dulu cerita dari kita, dari kami. Saya Nur Azatul Rahma dari tim Cakrawala Podcast, dan Novi Alfianti. kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.